Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah morfologi, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. First of all, we would like to thank you for watching our presentation today. In this video, we are going to discuss an interesting topic in linguistics, yaitu tentang lexical component. Perkenalkan, saya Nur Intan Maharani sebagai moderator, dan teman-teman saya yaitu Halmawati, Hasrianti, Sapnawati, Dakwa Sadria, Elsa Daniati, dan Rizka. Pada kesempatan ini, kami akan membahas beberapa aspek penting terkait lexical component, mulai dari definisi, isi, jenis-jenisnya, hingga konsep-konsep menarik seperti lexical gap dan productivity. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan lexical component. The lexical component is a part of grammar that contains information about words in a language, including their form, meaning, and usage. Dalam bahasa Indonesia, lexical component dapat diartikan sebagai bagian dari tata bahasa yang menyimpan informasi tentang kata-kata, seperti bagaimana kata tersebut diucapkan, ditulis, maknanya, serta bagaimana kata itu digunakan dalam struktur kalimat. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa lexical component ini sangat penting karena menjadi tempat penyimpanan semua informasi tentang kata dalam suatu bahasa. Now, after understanding the definition of lexical component, we will move to the next part of our discussion. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan tentang what does the lexical component contain atau apa saja isi dari lexical component. So, please welcome the next speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the opportunity that has given to me. First, let me introduce myself. My name is Dakwa Sadria. Now, let me explain about the definition of lexical component. The lexical component is a part of our mental grammar that stores all information about words in a language. Jadi, secara sederhana, lexical component bisa dianggap seperti kamus yang tersimpan di dalam otak kita. Every time we hear, read, or produce a word, our brain retrieves information from this system. So, basically, when we use language, we are constantly accessing this mental dictionary. So, the first step is phonological information, which refers to how a word sounds. This includes the pronunciations, the sound structures, and sometimes the stress pattern of a word. Misalnya, kata cat. In our mental lexicon, this word is stored with the pronunciation cat, so we automatically know how to say it. Another example is run, which is pronounced run. Jadi, phonological information membantu kita mengetahui bagaimana cara mengucapkan sebuah kata dengan benar ketika berbicara atau mendengarnya. The second type is orthographic information, which refers to how a word is written. This information helps us when we read words, write words, and spell them correctly. Contohnya, kata cat. Kita tahu ejaan cat itu adalah C-A-T. Another example is the word beautiful. Even though it has many letters, we can still write it correctly because the spelling is already stored in our lexical component. Jadi, orthographic information membantu kita mengenali kata secara visual ketika kita membaca atau menulis. The third type is syntactic information, which refers to the grammatical role of a word in a sentence. This means we know whether a word is a noun, a verb, or an adjective. For example, cat is a noun, run is usually a verb, beautiful is an adjective. Because of syntactic information, we know that the sentence "the cat is sleeping" is grammatically correct. However, a sentence like "the cat is run" sounds incorrect or unnatural. Jadi, syntactic information membantu kita menyusun kalimat yang grammatically correct. The last type is semantic information, which refers to the meaning of a word. This is the information that allows us to understand what a word actually means. For example, cat refers to a small furry animal that is often kept as a pet. Run means to move quickly using legs. Beautiful means something that is attractive or pleasing to look at. Tanpa semantic information, kita mungkin bisa membaca atau mengucapkan kata tapi tidak benar-benar memahami artinya.
So maybe that's all from me. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Hasrianti dengan NIM H01240008 from class A. Teman-teman sebelumnya sudah menjelaskan bahwa setiap kata di dalam leksikon tersimpan sebagai lexical entry yang mengandung informasi fonologi, ejaan, kategori gramatikal, dan makna. Nah, sekarang pertanyaannya, kata seperti apa saja yang sebenarnya yang bisa masuk ke dalam leksikon? Apakah hanya kata dasar saja atau termasuk bentuk yang lebih kompleks juga? Let's explore this. Kita akan membahas 4 tipe lexical entries yang membentuk leksikon dalam sebuah bahasa. Oke, tipe yang pertama adalah simple words atau disebut juga monomorphic words. Ya, monomorphic words. Ini adalah kata-kata yang terdiri dari satu morfem saja dan tidak bisa dianalisis lagi menjadi unit yang lebih kecil yang memiliki makna. Contohnya bisa kita lihat bersama. Ada book, run, dog, eat, blue, chair, fast, love, tree, sun. Semua kata ini berdiri sendiri. Tidak ada prefix, tidak ada suffix, dan tidak ada proses morfologis yang terjadi di dalamnya. Mereka langsung tersimpan di dalam leksikon sebagai satu unit yang utuh. Oke, coba kita lihat kata run. Kita tidak bisa memecah run menjadi bagian lain yang masih memiliki makna. Berbeda dengan kata run yang bisa kita analisis menjadi run plus L. Jadi di sini penting untuk membedakan antara root yang sederhana dan bentuk yang sudah mengalami proses morfologi. Simple words inilah yang menjadi building blocks dalam pembentukan kata yang lebih kompleks. Selanjutnya tipe yang kedua adalah complex words. Kalau simple words hanya satu morfem, maka complex words terdiri dari lebih dari satu morfem dan biasanya terbentuk melalui proses seperti derivation atau compounding. Kita bahas derivasi dulu. Contoh melalui derivasi misalnya unhappy, un plus happy, teacher, teach plus her. Dan begitu juga dengan contoh yang lainnya, darkness, rewrite, government, careless. Yang menarik dalam proses derivasi ini sering terjadi perubahan kategori gramatikal. Misalnya, teach yang awalnya verb berubah menjadi teacher, merupakan noun. Ini menunjukkan bahwa derivation tidak hanya menambah bentuk, tetapi juga bisa mengubah fungsi kata dalam struktur sintaksis. Nah, selain derivasi, complex words juga bisa terbentuk melalui compounding, yaitu penggabungan dua free morphemes menjadi satu kata baru. Example, bookstore, bookstore, sunflower, toothbrush, blackboard, classroom. Dalam compounding, biasanya kategori kata ditentukan oleh unsur terakhir yang disebut sebagai head. Misalnya bookstore, tetap merupakan noun karena unsur terakhirnya adalah store. Dan setelah kata-kata ini terbentuk, mereka tidak lagi diproses setiap kali kita gunakan, tetapi langsung dikenali dan disimpan sebagai lexical entry baru di dalam leksikon. Itulah mengapa leksikon bersifat dinamis dan terus berkembang. Oke, selanjutnya tipe ketiga adalah idioms dan fixed expressions. Idioms ini kita sudah pelajari di semester sebelumnya di mata kuliah Theory of Translation. Idiom adalah frasa yang maknanya tidak bisa diprediksi hanya dari kata-kata penyusunnya. Karena itu idiom harus disimpan sebagai satu unit utuh di dalam leksikon. Example, kick the bucket. Kalau diterjemahkan secara harfiah, secara literal, artinya menendang ember. Tetapi makna yang sebenarnya adalah meninggal dunia. Aneh kan? Makanya otak kita tidak bisa menebak artinya dari kata per kata. Harus disimpan langsung sebagai satu kesatuan. Next, spill the beans. Secara harfiah menumpahkan kaca. Arti literalnya menumpahkan kaca.
tapi artinya adalah membocorkan rahasia. Break a leg bukan berarti patahkan kakimu, tapi artinya semoga berhasil atau good luck. Dan it's raining cats and dogs bukan berarti kucing dan anjing turun dari langit, tetapi artinya adalah hujan sangat deras. See? Kalau kita tidak tahu idiom ini dari sebelumnya, kita tidak akan pernah bisa menebak artinya. Itulah mengapa idioms punya tempat tersendiri di dalam leksika. Selanjutnya tipe keempat adalah bound morphemes. Bound morphemes berbeda karena mereka tidak bisa berdiri sendiri sebagai kata, tetapi tetap memiliki makna dan fungsi gramatikal. Example, prefix ada an, re, this, mis, dan di suffix ada nes, shen, are, able, full, less. Meskipun tidak bisa berdiri sendiri, bound morphemes tetap tersimpan dalam leksikon karena penutur bahasa perlu mengetahui makna dan distribusinya. Misalnya kita tahu bahwa an berarti negasi, sehingga ketika kita mendengar kata baru seperti unpredictable, kita tetap bisa memahami maknanya meskipun belum pernah mendengarnya sebelumnya. Begitu juga dengan re yang berarti again, lagi, kembali, sehingga kayak reopen, redo, rewrite langsung bisa dipahami. Ini menunjukkan bahwa leksikon menyimpan bukan hanya kata lengkap, tetapi juga elemen pembentuk kata. Jadi dapat kita simpulkan bahwa terdapat 4 tipe lexical entry. Yang pertama, simple words terdiri dari satu morfem. Complex words hasil derivation atau compounding. Selanjutnya idioms disimpan sebagai satu unit makna. Dan yang terakhir, bound morphemes, afiks yang memiliki makna dan aturan distribusi. Keempat tipe ini bersama-sama membentuk struktur leksikon yang kompleks, sistematis, dan produktif dalam satu bahasa. Tanpa sistem penyimpanan seperti ini, kita tidak akan bisa memproses atau menghasilkan kata dengan cepat dan dalam komunikasi sehari-hari. Oke, baik, selanjutnya saya akan melihat bagaimana lexical component bekerja sebagai morphological rules dalam membentuk kata. Oke, saya serahkan kepada materi selanjutnya untuk melanjutkan presentasi. Terima kasih. My name is Rizka from Kelas A. Lexical combining and morphological rule. Explain the different relationship between lexical combining and morphological rule. Using comparison table and examples such as happy and happy. Comparison between the two. In the focus, the lexical combining is centered on storing a 16 lexical unit, while morphological rule focus on governing the formation of new word form. The existing unit, the natural also different. The lexical combining is functioning as a third structure system, whereas morphological rules are dynamic, influencing the process of word formation in the of content, the lexical combining. Content rule, anonymizable word and lexical information, while morphological rule consists of rule for affixation are distinct as well. The lexical combining provides the basic meaning and identity of a word, while morphological rule alter the form and meaning of word and create variation. For instance, the root word happy is part of the lexical combining, and the root of adding the prefix and the form word with opposite meaning is a morphological rule. Relationship between the two. The lexical combining and morphological rule complement and depend on each other with the language system
Firstly, the lexical company serves as the foundation. Morphological rule require lexical unit from the lexical company as raw material that form new word without existing root word or lexemen. The rule cannot be applied. Secondly, morphological rule as the level they explain the content of the lexical company by creating new word. If the newly formed words become common and stable in the language used, they can let be stored in the lexical company as new lexical use. Application examples. There are surface examples that illustration how the lexical company and morphological work together. For the first example, the lexical company includes the basic unit happy, which is an adjective meaning glad or happy. The applied morphological rule is adding the prefix "an" to adjective that form word with opposite meaning. The result in the new word unhappy, which means not glad or not happy. In the second example, the basic unit from the lexical company is care, for meaning to care, of to look after. The morphological root appear have is heading the suffix less to fur of now to form adjective the meaning without. The new word format is careless, which has the meaning of the caring or not careless. The three example evolves. The basic unit write a verb meaning to write. For the lexical component, the morphological using is adding the prefix "write" to verb to form what then meaning to do again. The led to research of new word rewrite, which means to write again. For the fourth example, the lexical company provides the basic unit kind, an adjective meaning kind, hearted. The applied morphological rule is adding the suffix "ness" to adjective to from now to an included or says the loosely new word is kindness, which means kindness. In the fifth example, the basic unit from the lexical company are book and now meaning book and soul and new meaning soul. The morphological rule apply is combining to noun to form component. Now with a new meaning the soul the new word book soul, which meaning book soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halmawati from class A. Today I will continue with the next material in our discussion, yaitu tentang the lexical hypothesis. First, what is the lexical hypothesis? The lexical hypothesis adalah teori yang menyatakan bahwa pembentukan kata atau word formation terjadi di lexion, bukan di syntax. In simple words, morphology works in the lexion, not in syntax. Yang artinya, morfologi bertugas membentuk kata, sedangkan sinteks hanya menyusun kata-kata yang sudah menjadi kalimat. Jadi, ketika sebuah kata masuk ke dalam kalimat, bentuk katanya selesai dibentuk. Contohnya seperti teach menjadi teacher, and happy menjadi unhappy. Perubahan ini terjadi pada level kata, bukan pada level kalimat. Now, there are two types of lexical hypothesis, yaitu weak lexical hypothesis dan strong lexical hypothesis. First, weak lexical hypothesis. Weak lexical hypothesis mengatakan bahwa morfologi dan sinteks itu
berbeda tetapi masih saling berhubungan, yang artinya kata dibentuk oleh morfologi di location lalu digunakan oleh sinteks dalam bentuk kalimat. Contohnya seperti the site menjadi decision. Kalimatnya decide quickly and decision wise quickly. Nah, di sini morfologi membentuk kata decision, kemudian sinteks menggunakan kata itu dalam struktur kalimat. So, weak lexical means morphology dan syntax are the spirit but still relate next strong lexical hypothesis. Strong lexical hypothesis mengatakan bahwa morfologi dan sinteks itu benar-benar terpisah. Nah, sinteks tidak bisa masuk ke dalam struktur internal kata, yang artinya sinteks hanya bekerja pada kata yang sudah jadi dan tidak menganalisis bahwa teacher itu sama dengan teach plus er, happiness sama dengan happy plus ness. Sinteks hanya melihat kata-kata itu sebagai satu unit utuh. Contoh kalimatnya seperti she is a teacher and happiness is important. Nah, sinteks tidak hanya menyusun she plus is plus I plus teacher tanpa membentuk kata teacher itu sendiri. Now, the difference between weak and strong lexical hypothesis is weak lexical hypothesis masih mengizinkan hubungan antara morfologi dan sinteks, sedangkan strong lexical hypothesis menyatakan bahwa morfologi dan sinteks benar-benar terpisah. Nah, sinteks hanya memakai kata yang sudah jadi. To make it clear, let's see one more concrete example. Seperti kata driver. Dalam kalimat he is a driver. Nah, hanya menyusun kata-kata dalam kalimat tersebut tanpa membentuk kata driver dari driver plus er. So, the lexical hypothesis says the word formation belongs to morphology and location, not to syntax. There are two versions, weak lexical hypothesis and strong lexical hypothesis. Okay, that's all for me. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sapnawati from class A, and today I will explain about lexical gap. Introduction to topic. So what is lexical gap? Lexical gap is when a word can be formed based on language rules, but is not actually used by native speaker. In other words, there is missing word. For a certain meaning, even though it is possible to create example. Now let's look at some example to understand it better. The first, the word and good. Grammatically, we can add the prefix and to good, but in real life, people do not say and good. They prefer to say bad because it sounds more natural. The second, the word apt from inept. In theory, if they're inept, there should be apt. However, apt is rarely used in daily conversation. The third, the word rightful from reckless. Logically, we can form rightful as the opposite, but people do not use it. They use careful instead. The last, the word unsaid. Even though is correct in structure,
structure, people do not say and sad. They usually say happy, fine, or not sad. The explanation, this example, so that some words sound unnatural even if they follow the rules. Also, people prefer to use words that are more common and familiar. The conclusion, so we can conclude that not all possible words are actually used in real life communication. Language is not only about knowledge but also about use and habit. That's all for me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Elsanati and I'm from class B. Today I will explain the material about productivity in lexical component. In lexical component, productivity merujuk pada kapasitas sistem morfologi bahasa untuk menghasilkan kata-kata atau bentuk-bentuk baru melalui aturan pembentukan kata yang tersedia. Konsep ini menjelaskan mengapa leksikon bersikap dinamis dan tidak terbatas karena penutur dapat terus menciptakan leksem baru untuk konsep yang baru muncul. Productivity memungkinkan penutur untuk menciptakan kata-kata yang unik yang belum pernah didengar sebelumnya untuk menyampaikan pesan tertentu seperti istilah teknologi baru. Productivity terbagi menjadi dua, yaitu produktif dan non-produktif. Yang pertama ada produktif. Afiks ini sangat sering digunakan untuk menciptakan istilah baru, terutama dalam teknologi, bahasa gaul atau slang, dan konteks modern. Contoh yang pertama itu akhiran able. Akhiran ini sering digunakan untuk membentuk kata-kata sifat yang berarti dapat seperti downloadable, kemudian searchable. Kemudian contoh yang kedua yaitu awalan an. Awalan ini sangat produktif untuk menciptakan makna lawan kata. Contohnya follow menjadi unfollow, kemudian happy menjadi unhappy, kemudian friend menjadi unfriend. Contoh yang ketiga yaitu akhiran r. Akhiran ini digunakan untuk mendeskripsikan orang atau benda yang melakukan suatu tindakan. Contohnya, program menjadi programmer, YouTube menjadi YouTuber, drive menjadi driver. Kemudian contoh yang keempat yaitu ish, akhiran ish. Akhiran ini sudah semakin sering digunakan untuk mengartikan kira-kira atau agak. Contohnya itu chauvinist yang berarti sekitar jam 7, kemudian bullish itu seperti kebiru-biruan. Kemudian bagian productivity yang kedua yaitu non-produktif atau lexicals. Kata-kata yang dibentuk dari proses yang sudah tidak produktif, afiks ini dianggap beku atau mati. Mereka ada dalam kata-kata lama tetapi tidak lagi digunakan untuk menciptakan kata baru dalam bahasa Inggris modern. Contoh yang pertama, dahulu digunakan untuk membentuk kata benda dari kata sifat atau kata kerja. Contohnya warm menjadi warmth, kemudian deep menjadi depth. Kemudian contoh yang kedua yaitu akhiran n. Akhiran n ini adalah cara kuno untuk membentuk satu kata jamak. Contohnya oxen dan children. Kemudian contoh yang ketiga yaitu dom. Akhiran dom ini digunakan untuk menunjukkan suatu status atau wilayah. Contohnya kingdom, kemudian freedom. Kemudian contoh yang keempat yaitu awalan B.
LNB ini digunakan untuk membentuk kata kerja, seringkali dengan makna yang intensif. Contohnya, be friend, be man, dan be little. Singkatnya, productivity ethics menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas sistem morfologis suatu bahasa dalam merespon kebutuhan kosakata. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir presentasi. Before we close, let me give a short summary of what we have discussed today. Hari ini kita telah membahas bahwa leksikal komponen merupakan bagian penting dalam linguistik yang menyimpan berbagai informasi tentang kata seperti bentuk bunyi, bentuk tulisan, struktur, dan makna. Kita juga telah mempelajari berbagai jenis lexical entries, hubungan antara lexical komponen dan morphological rules, serta konsep-konsep menarik seperti lexical hypothesis, lexical gap, dan productivity. From this discussion, we can conclude that understanding lexical component helps us better understand how words are formed, stored, and used in a language. That's all from us. Thank you so much for your attention. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.